Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan semoga kita selalu dipanjangkan umur dalam ketaatan, dipelihara, dijaga dari segala bala bencana, musibah dan maksiat, dan kelak kita mati dalam husnul khatimah dan mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita lanjutkan pembahasan hadis Arba'in Nawawiyah karangan Imam Nawawi, dan sekarang kita lanjutkan hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai daripadanya, qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dan beliau orang yang jujur serta dipercaya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya setiap dari kalian itu dikumpulkan atau diciptakan di dalam perut ibunya dari setetes air mani selama 40 hari. Tsumma yakuna 'alaqah misla dzalik. Kemudian dijadikan setetes darah selama 40 hari. Tsumma yakunu mudghah mithla dzalika. Kemudian dijadikan atau dikumpulkan menjadi segumpal daging selama 40 hari juga. Tsumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh. Kemudian Allah mengutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh. Wa yu'maru bi arba'ina kalimat. Kemudian dicatatkan 4 perkara. Bi katabi rizqihi, dicatatkan rezekinya, wa ajalihi, dan ajalnya, wa amalihi, dan amalnya, wa syakiyun aw sa'idun, dan dicatatkannya juga kesedihan atau kebahagiaannya. Fawallahi alladzi la ilaha ghairuh, dan demi Allah tidak ada yang disembah melainkan daripadanya. Inna ahadakum la ya'malu bi'amalin ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dengan surga tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihi al-kitab, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Fayamalu bi'amali ahlin nar fayadahu laha, dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadahu laha. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga tidak ada jarak di antaranya, akan tetapi ditetapkan baginya oleh Allah dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Rawahul Bukhari wal Muslim. Jadi di dalam hadis yang keempat, hadis Arba'in,
menjelaskan bahwa proses diciptakan manusia di dalam perut ibu itu mulai dari setetes air mani, kemudian dijadikan setetes darah, kemudian dijadikan daging, kemudian ditiupkan ruh, kemudian dicatatkan 4 perkara, yaitu dicatatkan rezekinya, ajalnya, amalnya, kesedihan dan kebahagiaannya. Kemudian dijelaskan juga bahwa ada orang yang beramal dengan amalan penduduk surga menurut pandangan manusia, namun pada akhirnya hidupnya adalah su'ul khatimah atau ahli neraka. Ada juga manusia yang anggap hina oleh orang-orang atau seorang manusia, akan tetapi di hadapan Allah husnul khatimah, maka dia akan masuk surga. Jadi amalan merupakan sebab seorang untuk masuk surga. Sebagaimana juga disebutkan di dalam hadis yang lain, seseorang tidaklah masuk surga kecuali sebab amalnya. Allah tidak melihat rupa dari manusia, melainkan Allah melihat di dalam hatinya. Qaribu ilallah, qaribu ilal jannah. Allah melihat takwanya, perbuatan-perbuatan amal baiknya. Allah juga menyebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Ar-Ra', Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaannya diri mereka sendiri. Manusia hanya melihat sekilas pandangan, yang menilai adalah Allah. Banyak yang kita lihat orang melakukan ahli surga, perbuatan-perbuatan baik, tetapi hatinya belum tentu semata-mata karena Allah. Bisa jadi dia melakukan karena ada niat alasan yang lain, seperti misalnya ingin dilihat oleh orang, dipandang baik oleh orang. Itu bisa jadi sebab musabab Allah membencinya dan menjadikannya menjadi ahli neraka atau ahli nar. Banyak yang kita lihat ia melakukan keburukan, akan tetapi pada akhirnya ia bertaubat, ia memohon ampun dengan sungguh-sungguh, taubatan nasuha, dan ia melakukan sebuah perbuatan yang baik, maka Allah catatkan baginya ahlul jannah, maka ia akan masuk surga. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.